Ya baik pemirsa, kembali Anda menyaksikan Coffee Morning, maksud kami Fokus Dialog Tanjung Pinang TV. Pemirsa masih bersama narasumber kita Pak Boy dan Pak Awendra. Nah pemirsa, tadi begitu banyak paparan yang disampaikan oleh Pak Boy bahwa konsumen siapa saja yang ada di Indonesia ini termasuk adalah konsumen, dan undang-undang dan haknya begitu dilindungi oleh undang-undang. Nah pemirsa, saya akan tanya sama Pak Awendra selaku dari BPSK Tanjung Pinang. Nah ini Pak, seperti apa sih Pak sosialisasi BPSK ini kepada masyarakat bahwa ini ada lembaga yang bisa menampung keluh kesah sengketa dari konsumen ini? Seperti apa Pak sosialisasi yang dilakukan selama ini? Oke, beberapa hal yang kita lakukan seperti sosialisasi melalui media. Nah ini juga salah satunya juga melalui media, hadir orang BPSK kemudian kita sosialisasikan. Selain itu juga melalui media radio RRI, dan kita pernah juga melakukan talk show di beberapa tempat perbelanjaan, Pak. Nah, cuman kan memang kita berpikir antusias masyarakat nih terhadap BPSK yang agak lebih kurang. Nah, itu kita berharap juga kerjasama masyarakat untuk lebih care, lebih peduli bahwasanya hak-hak mereka itu dilindungi gitu. Dan ada tempat pengaduan yang jika terjadi perselisihan yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan speknya, tidak sesuai, nah mereka bisa mengadu ke BPSK tanpa biaya, lebih efisien dan lebih efektif gitu. Baik, artinya masyarakat ini juga harus cari tahu tentang keberadaan BPSK. Ternyata ini ada BPSK yang bisa menjembatani antara konsumen dan pelaku usaha, begitu ya Pak ya? Iya, ya. Sekarang kan informasi sudah terbuka ya, jadi tidak perlu ribet-ribet, kita tinggal buka, mungkin kali Google-nya dibuka saja ya, BPSK Kota Tanjung Pinang, dan sudah terpampang semua apa yang terjadi, kemudian bagaimana cara mengadu, kemudian apa caranya, segala macam sudah ada di situ gitu. Jadi benar konsumen, arah kita nanti adalah menjadi konsumen yang cerdas. Jadi konsumen cerdas itu tidak melulu disuapin gitu, tapi sudah bisa mencari sendiri gitu, mencari tahu tuh apa itu BPSK gitu. Kenapa? Karena ada hak-hak konsumen yang benar-benar dilindungi. Pada dasarnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu lebih penekanan kepada mengatur sebenarnya pelaku usaha. Benar tidak? Jadi sebenarnya namanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tapi yang diaturnya adalah pelaku usaha sebenarnya gitu. Ya, nah itu begitu ketatnya pemerintah untuk menjaga konsumen ini. Seperti itu. Baik Pak, mungkin saya ke Pak Boy. Nah Pak, untuk apa sih Pak yang harus dilakukan oleh konsumen ini agar tidak mengalami kerugian begitu Pak dalam memperjuangkan hak-haknya begitu Pak? Misalnya mereka mendapatkan barang atau jasa begitu Pak. Jadi begini, saya ingin jelaskan tadi dalam Undang-Undang Nomor 8 ada hak dan kewajiban konsumen. Jadi kalau saya bilang misalnya konsumen itu ada 10 haknya lebih secara besar itu. Salah satunya misalnya katakanlah mendapat barang jasa yang baik, yang aman. Nah, lantas kita lihat pelaku usahanya. Pelaku usaha kan menjual barang nih, jadi dia harus menyampaikan informasi yang terbaik terhadap barang yang kita beli. Nah, lantas ternyata katakanlah si pelaku usaha tadi dia tidak menyampaikan informasi terhadap produk yang mau kita beli ini dengan maksimal, tak sempurna dia sampaikan. Begitu terjadi persoalan, si pelaku usaha wajib memberikan kompensasi terhadap barang yang kita beli. Itu di dalam Undang-Undang Nomor 8 Jadi hak dan kewajiban konsumen itu diatur betul. Jadi makanya sebaliknya si pelaku usaha juga harus mendapat perlindungan hukum. Contoh begini, katakanlah kita memberi barang suatu produk, apapun barang yang kita beli. Lantas si pelaku usaha itu kan dia menyiapkan semacam semua kelengkapan yang harus kita panduan yang harus kita lakukan. Kalau dari sisi makanan katakanlah, di situ kan ada panduan-panduan yang diatur. Nah kita sebagai konsumen harus mengikuti panduan itu. Jadi kalau kita tidak mengikuti panduan itu lantas terjadi masalah, nah dia punya hak untuk perlindungan hukum tadi. Kita yang tidak maksimal mengikuti semua aturan-aturan itu. Nah itulah makanya saya bilang yang balancing antara hak dan kewajiban tadi. Artinya kita sebagai konsumen harus cerdas, pelaku usaha juga harus transparan, berlaku jujur. Bagaimana ke depan antara konsumen transaksi ini harus berjalan seimbang gitu. Jadi pokoknya kalau kita dirasakan dirugikan dalam persoalan ini, dan itu adalah kerugian yang timbulkan akibat memang pelaku usaha tidak memberikan penjelasan secara maksimal, dia harus memberikan kompensasi ulang terhadap semua objek yang kita lakukan itu. Ya, baik Pak, mungkin ditemuin masyarakat juga
misalnya kita belanja di supermarket begitu kan. Nah, kembaliannya itu kan misalnya mungkin ada 500 perak atau 100 perak gitu. Tapi sama kasirnya dikembalikan dalam bentuk permen misalnya begitu, Pak. Nah, ini seperti apa sih Pak pengaturannya sebenarnya? Apakah konsumen juga misalnya merasa dirugikan, saya nggak mau nih dikembalikan dengan permen begitu kan? Secara permen aja nggak bisa jadi alat tukar gitu kan, Pak. Nah, ini bisa juga ya Pak ya diadukan atau seperti apa nih Pak? Jadi gini, makanya saya bilang gini, alat tukar itu kan jelas uang ya kan. Transaksi, makin transaksi yang tadi di awal saya bilang, transaksi itu seimbang. Kalau saya membeli dengan harga yang saya sampaikan tadi bahwa pengembalian sisa transaksi dikembalikan sesuai dengan uang, karena uang itu transaksi, tidak ada aturan yang mengatur transaksi itu pengembalian transaksi dengan permen atau dengan benda, tak ada. Semua undang-undang mengatur transaksi itu adalah uang. Jadi katakanlah dia katakanlah uang harganya 99, ada 1 perak yang dikembalikan, harus kembalikan uang, tidak bisa dengan permen. Dan itu salah dari sisi pelaku usaha mengembalikan, dia boleh kena sanksi. Bisa kena sanksi transaksi tadi bahwa salah dia. Nah, kita konsumen sebagai konsumen pasti terlindungi dalam persoalan itu. Makanya ini perlu dipahami oleh kita pelaku usaha dan juga konsumen, bahwa konsumen harus ngerti bahwa transaksi itu bukan kena permen, bukan permen. Jadi transaksi itu uang untuk transaksi kita jual beli itu. Jadi tak ada kembalikan permen dan kita dilindungi soal itu konsumennya. Bukan hanya itu aja. Nah, kemarin Dirjen Pelindungan Konsumen Kementerian Perdagangan menyampaikan lagi bahwa bukan hanya itu. Jadi kalau ada di kasir itu kita belanja, lantas begitu kita gesek pakai kartu, Dewi, lantas ada cas itu tidak boleh dan kita bisa klaim. Nah, si pelaku usaha itu dia sudah dapat cas di situ, kan? Jadi kalau ada masyarakat nanti mengadu ke BPSK terhadap itu, diterima itu. Kita bedah itu dalam undang-undang jelas. Jadi kita kan transaksi, Pak ini kena cas, tidak boleh. Dia tidak boleh memungut cas itu. Jadi kalau ada itu dipoto dia, direkam, kita ambil itu bukti, kita kirimkan. Itu kita bisa berikan sanksi itu kepada itu. Karena dia diberikan jasa dari bank, misalnya bank menitip tempat gesek-gesek itu, edisi, tidak dapat dia. Tapi malah konsumen diberikan lagi kena cas ya Pak, tak boleh. Tidak ada ketentuan yang mengatur aja. Begitu kita mengatur tentang konsumen itu. Baik Pak, mungkin ada lagi pertanyaan bahwa misalnya biasanya belanja kita di mall beli 1 gratis 2 atau beli 2 gratis 1 begitu. Nah kemudian juga ada ini kan biasanya harganya kan tidak dalam angka bulat begitu kan Pak. Nah masyarakat ini melihatnya dalam angka yang kecil saja begitu. Memang ini adalah trik dari pelaku usaha bagaimana mendapatkan pembelian begitu. Nah artinya masyarakat di sini juga harus mempelajari ini seperti apa begitu ya Pak ya? Iya, jadi gini. Jadi kan setiap pelaku usaha itu dia punya kiat sendiri dalam rangka promosi terhadap produk dia, katakanlah beli 2 gratis 1 dan sebagainya. Itu tergantung gimana kiat mereka meyakinkan konsumen. Tapi prinsipnya itu tidak mempengaruhi. Yang paling penting adalah konsumen pelaku usaha nih harus memberikan yang terbaik. Katakanlah promosi dalam rangka, katakanlah gini, produk itu sudah mau katakanlah akhir tahun mau masuk produk baru, lantas dilakukan diskon. Diskon besar-besar. Diskon tadi jangan terjadi dia disuruh harga pokok itu dinaikkan dan diskon. Nah kalau ketahuan ini dia punya sanksi. Makanya diskon betul-betul diskon. Bukan justru dengan dia tadi beli 1 menaikkan itu, jangan beli 1 gratis 1, lantas yang gratis tadi sudah dimasukkan di dalam harga, itu tidak boleh. Harganya sama tidak boleh. Pak, untuk mengetahuinya seperti itu masyarakat ini harus bagaimana nih Pak? Konsumen harus bagaimana? Makanya kita sebagai konsumen harus cerdas ini. Kembali harus cerdas. Jadi kita harus membaca situasi terhadap aktivitas perdagangan ini sampai begitu di toko retail modern yang selalu mempromosi katakanlah kebutuhan apapun. Jadi kalau ada sesuatu yang menurut kita menjanggal aja, kita boleh konsultasikan ke kawan-kawan BPSK. Kalau ada NGO kita, LPKSN, kita boleh adukan mereka. Ini kayaknya ada menjanggal kok, harganya mahal sama seperti dulu. Ada keraguan kan? Ambil produknya, ambil kemasannya, kita pergi ke lembaga kita konsultasikan. Kayak di sini nanti kawan-kawan di sini memanggil pelaku usaha untuk meminta klarifikasi. Betul ini kenapa kok bisa ini akan terjadi begitu. Jadi kita sebagai konsumen apabila sesuatu yang kita lihat ada sesuatu yang menjanggal, agak janggal di dalam aktivitas kita itu, ya kita laporkan sudah ada lembaganya kan. Kita sampaikan BPSK atau kepada LSM NGO kita. Baik, mungkin saya ke Pak Awendra. Pak, sejauh ini apakah ada kendala Pak yang dialami oleh BPSK sendiri dalam mensosialisasikan bahwa ini ada lembaga untuk masyarakat yang menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha begitu. Apakah ada kendala yang ditemui di lapangan Pak? Sejauh ini nggak ada. Justru kan begitu kita sosialisasi, masyarakat sebenarnya jauh lebih mereka juga antusias gitu kan. Buktinya mereka justru datang ke pengaduan ke BPSK. Begitu ada permasalahan mereka datang ke BPSK gitu. Nah dalam kendala tidak ada. Cuma nanti begitu setelah terjadi sengketa kemudian kita melakukan sidang-sidang. Nah ini baru ada muncul
kendala apakah nanti pelaku usaha datang atau justru pelaku usaha tidak mau menyetujui ke BPSK-nya. Ini kan kendalanya gitu. Nah, itu aja yang muncul. Artinya kendalanya setelah adanya pengaduan begitu ya Pak. Mungkin karena mungkin masalah waktu barangkali ya Pak ya. Baik. Mungkin Pak Boy, mungkin kita sudah hampir di penghujung acara terkait dengan tema kita hari ini, konsumen berdaya pulihkan ekonomi bangsa begitu Pak. Nah, ini apalagi nih di saat pandemi seperti sekarang ini, masyarakat banyak yang berbelanja secara online begitu Pak. Mungkin Bapak bisa berikan mungkin di closing statement Pak kita pada kesempatan kali ini. Silakan Pak Boy. Jadi intinya begini, kalau sekarang ini berkaitan dengan Harkornas, jadi saya menyampaikan kepada pemirsa dan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau yang mengikuti acara kita ini bahwa spirit dari momentum daripada Hari Konsumen Nasional ini kita jadikan dia untuk kita bangkit, dan kita harus berdayakan konsumen, dan harus kita berdayakan konsumen kita, dan kita lakukan pembinaan terhadap konsumen, mengedukasi konsumen kita menjadi konsumen yang cerdas sehingga ekonomi kuat dan kita bisa bertransaksi sehingga ekonomi Kepri ke depan bisa bangkit kembali sesuai dengan tujuan dan visi misi pembangunan Provinsi Kepri untuk mensejahterakan masyarakat kita. Dan mudah-mudahan di hari jadi konsumen Harkornas ini, momentum ini dijadikan satu gerakan moral kita bersama untuk membangkitkan dan menggeliatkan lagi ekonomi Kepri di masa-masa yang akan datang. Baik, mungkin dari Pak Wendra bisa menyampaikan Pak terkait dengan Hari Konsumen Nasional ini kepada masyarakat seperti apa hak-hak mereka, apa kewajiban juga mungkin untuk pelaku usaha seperti apa begitu Pak. Silakan Pak. Baik. Jadi tentu di dalam perlindungan konsumen ini ada hak dan kewajiban. Nah, di mana hak dan kewajiban ini tentu masing-masing harus menjalankan sesuai porsinya gitu, dan biar terjadi balancing gitu kan. Nah, maka dari itu kita berharap konsumen khususnya Kota Tanjung Pinang lebih cerdas dalam melakukan transaksi baik itu jual beli atau memakai jasa yang lain. Demikian juga dengan pelaku usaha. Sebenarnya pelaku usaha wajib juga harus transparansi, tidak boleh melakukan suatu tindakan di luar kewenangan dia. Nah, contoh misalnya tadi pada saat membeli kemudian ada tukaran uang dengan permen. Nah, itu kan ada klausul baku yang ditetapkan sendiri oleh pelaku usaha. Nah, ini kan tidak diperkenankan. Nah, ini tidak boleh terjadi. Nah, konsumen cerdas akan melaporkan itu gitu. Lebih kurang mereka akan pertama akan melaporkan dulu ke pihak terkait apakah pelaku usahanya. Nah, ini kan tidak sesuai gitu. Nah, kalau memang ini tidak bisa diselesaikan, mereka boleh mengadu ke BPSK. Nah, sekali lagi saya bilang melalui momentum Harkornas ini komitmen untuk konsisten dan berkesinambungan untuk mengoptimalkan pentingnya literasi dan edukasi kepada masyarakat. Baik. Artinya masyarakat ini juga harus mengedukasi dirinya sendiri, tidak hanya lewat dari sosialisasi dari pemerintah saja, tetapi juga mencari begitu banyak sumber-sumber, mungkin misalnya dari internet, dari buku dan lain sebagainya ya Pak ya. Baik pemirsa, telah sampai kita pada akhir acara. Jadi di perbincangan yang telah kita laksanakan bersama para narasumber selama lebih kurang 60 menit ini dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagai masyarakat kita adalah konsumen juga harus cerdas bagaimana kita juga meningkatkan perekonomian Indonesia, di mana konsumen ini adalah sebagai subjek penentu kegiatan perekonomian Indonesia. Baik pemirsa, demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Akhirnya saya Dewi Sarah mewakili kru yang bertugas hari ini pamit, mohon maaf. Sampai jumpa pada program Fokus Dialog selanjutnya. Saya Dewi Sarah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih banyak ya Pak ya, dan orang di sini. Terima kasih ya Pak ya. Baik, kita